TK Seruni. Menerima murid baru. Iya, siap. Jangan lupa dukung Jumaki Channel Jos. Oke, buat teman-teman Jumaki Channel Jos dimanapun Anda berada, salam sejahtera buat kita semuanya. Buat teman-teman, kali ini saya berada di TK Kristen Seruni 1 ya Bu ya. Nah, ini kebetulan saya ingin ngobrol-ngobrol sama kepala sekolahnya langsung TK Kristen Seruni 1. Nah, seperti apa sih kegiatan dan keadaan murid-murid dan keadaan sekolahnya. Nah, tadi nanti di belakang ada beberapa cuplikan dan kegiatan-kegiatan video TK Kristen Seruni 1. Nah, kali ini saya ingin bertanya-tanya ini kepada ibu kepala sekolah. Nah, sebelumnya ingin kenalan dulu ya. Kita kenalan dulu, nama saya Jumadi. Ya, biasanya kalau teman-teman manggil itu Jumadi Channel Jos. Dan kalau mau tahu asma ibu? Nama saya Kusdia. Kusdia. Ya. Kusdia. Ya. Oke, kita akan langsung saja. Ini biar mungkin dari Bapak Ibu yang kepingin daftar di TK Seruni ya, biar tahu tentang visi misi TK Seruni TK Kristen Seruni 1. Nanti Ibu Kus ya yang menjelaskan semuanya, saya bertanya Ibu yang menjelaskan. Nah, ini yang pertama Bu, visi dan misi apa sih di TK Kristen Seruni 1? Ya. Terima kasih Mas Jum. Selamat pagi untuk semua saja pemirsa. Jadi kami sampaikan untuk visi dari TK Kristen Seruni 1 adalah mewujudkan generasi yang sehat, kreatif, dan religius. Ini visi ini saya ambil masih sama dengan tahun yang kemarin, karena memang visi kita yang terutama itu anak-anak itu yang nomor 1 sehat. Ya. Kemarin pandemi sudah bisa melewati, dan sampai sekarang itu pandemi belum bersih sekali, jadi kami masih mengutamakan yang itu namanya sehat. Kemudian apa? Kreatif. Kenapa harus kreatif? Karena tuntutan ke depan anak itu tidak hanya pintar tapi juga harus kreatif. Kreatif dalam segala hal, dalam memecahkan masalah. Karena di dunia itu nggak ada yang namanya nggak ada masalah, semua penuh masalah ya. Kemudian yang terutama juga religius. Ketika anak memiliki iman atau memiliki sifat yang religius, maka ketika dia akan berbuat hal yang melanggar norma dan ketentuan, dia akan berpikir 2 kali dan menjaga dia tetap berjalan di jalan yang ditentukan oleh norma-norma agama dan juga norma-norma sosial, begitu Mas. Untuk misinya, nah tadi kan visi ya, visinya mewujudkan generasi yang sehat, kreatif, dan religius. Dan sekarang misinya TK Kristen Seruni 1. Misinya itu membiasakan pola hidup bersih dan sehat demi terwujudnya insan yang sehat jasmani dan rohani melalui kegiatan pembiasaan setiap hari. Jadi namanya pendidikan di taman kanak-kanak atau pendidikan anak usia dini itu lebih banyak kepada kegiatan pembiasaan, contohnya pembiasaan untuk mengucapkan salam dan selalu terbiasa hidup bersih dan sehat. Contohnya apa? Cuci tangan sebelum makan, sesudah makan, cuci tangan setiap saat pokoknya ya. Kemudian membiasakan makan makanan yang sehat dan bergizi, membiasakan minum air putih. Kemudian rajin berolahraga diantaranya ya. Ketika tubuh kita sehat maka jasmani kita juga akan sehat. Betul sekali. Jasmani dan rohani sehat ya. Kemudian mengembangkan daya pikir yang kreatif, inovatif dalam menghadapi tuntutan zaman melalui kegiatan pembelajaran yang merdeka. Kok harus merdeka? Karena kalau dulu pembelajaran kan nggak merdeka ya Mas. Tapi kalau dulu itu lebih banyak guru yang merencanakan dan anaknya melaksanakan. Tapi kalau sekarang anak yang melakukan ya. Kemudian memanfaatkan lingkungan sebagai sarana pembelajaran yang menyenangkan. Nah, kita tahu bahwa TK Seruni 1 itu letaknya dekat dengan jalan raya, dekat dengan penyeberangan, dekat rumah sakit, dekat dengan minimarket, dekat dengan pasar tradisional. Itu juga sebagai sarana pembelajaran untuk anak-anak.
Kemudian membiasakan berpikir, bersikap dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianut. Nah, kebetulan di sini kan memang karena sekolah Kristen, mayoritas muridnya juga beragama Kristen. Dan gurunya juga kebetulan juga beragama Kristen. Jadi yang kita pakai pertemuan adalah pendidikan agama Kristen, seperti itu. Nah, mungkin dari teman-teman semuanya, namun ada pertanyaannya, boleh nggak orang Kristen sekolah di TK Kristen ini? Sangat boleh, karena boleh, ya. dulu itu memang banyak yang non Muslim sekolah di sini, Mas. Dan kita juga tidak memaksakan mereka untuk berdoa secara karantina. Mereka boleh berdoa dengan cara sendiri. Karena tentu saja di rumah kan sudah diajari orang tua bagaimana harus berdoa dengan caranya sendiri. Itu juga bisa. Bahkan kemarin yang anak yang Katolik pun juga sudah bisa berdoa dengan caranya sendiri. Sudah bisa doa apa? Doa Katolik itu. Katolik ya, luar biasa. Oke, untuk selanjutnya tujuan pendidikan TK Kristen seluruh Indonesia itu apa sih? Ya, tujuannya terwujudnya insan yang sehat jasmani dan rohani melalui kegiatan pembiasaan sehari-hari tadi sudah disebutkan ya, terbentuknya daya pikir kreatif inovatif dan merdeka dalam memecahkan masalah sehari-hari. Contohnya, nah ini ketika anak-anak mungkin suatu saat juga berantem sama temannya ya, entah itu gelut atau dalam pembicaraan itu guru tidak banyak intervensi. Guru hanya menunjukkan bagaimana sih cara anak itu biar menyadari kesalahannya dan mau minta maaf atas perbuatan yang tidak menyenangkan itu. Iya, betul. Ya. Kemudian mencintai sesama manusia dan memelihara lingkungan sebagai wujud ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, contohnya itu anak-anak setiap pagi dibiasakan menyiram tanaman, nah, kemudian menyayangi binatang, ya, menghormati orang tua dan menyayangi teman-temannya itu. Kemudian memiliki sikap dan perilaku yang santun, hormat terhadap orang tua sebagai cermin nilai agama yang dianutnya. Bagaimana dia bisa menghormati orang tua itu juga penting, karena zaman sekarang di zaman yang sangat modern seperti ini, anak-anak sudah banyak berdoa informasi dari luar, ada nilai-nilai ketimpangan sudah hilang. Nah itu akan kita coba tanamkan sedari anak usia dini dari tanam anak-anak, ya. Kemudian mampu berdoa dan beribadah secara mandiri dan bertanggung jawab sesuai nilai agama yang dianutnya. Nah, di TK Kristen 1, anak-anak sudah mulai diajarkan doanya doa Bapa Kami. Dari TKA sampai TKB sudah dilatih doa Bapa Kami. Ya, betul sekali. Ya, jadi sudah bisa nanti ketika tamat TK sudah bisa doa Bapa Kami sendiri. Karena doa Bapa Kami itu doa dasar dari segala macam doa. Betul. Kemudian menciptakan sekolah yang bersih, indah, dan nyaman. Nah, ini kami lakukan bekerjasama dengan paguyuban orang tua murid, ya. Bagaimana kita bisa menjaga lingkungan agar tetap bersih, tetap nyaman untuk anak-anak belajar di sini. Kemudian meningkatkan peran komunitas sekolah dalam mewujudkan layanan prima PAUD Kristen dengan menjalin kemitraan dengan instansi terkait. Nah, ini kita sudah mulai bekerjasama Mas dengan Radio Mitra, Mitra FM itu kita agendakan nanti setiap bulan anak-anak mengisi acara di sana. Memang sudah didahului dengan talk show dan anak-anak juga sebagian menyanyi di sana. Dan nanti kita berlanjut setiap bulan kita agendakan setiap bulan ya. Setiap bulan diagendakan yaitu di salah satu stasiun radio ya. Iya, radio di wilayah Projo ya. Seperti itu ya. Mungkin dari luar Projo bisa mendengar ya. Bisa ya. Asal ada sinyalnya ya. Itu nggak boleh tahu tuh Mitra FM itu di gelombang berapa? Aduh, saya kurang tahu. Kurang tahu ya. Kalau saya ingat di 107, berapa itu. Ya, tapi nanti attack saya tampilkan kalau teman-teman atau mungkin ibu semuanya mau dengarkan, nanti saya akan cari gelombangnya, saya akan tuliskan di bawah di kolom komentar ya. Nah, ini untuk selanjutnya ya, tadi kan sudah semuanya tujuan pendidikan. Sekarang keunggulan TK seperti itu, keunggulannya itu apa sih? Banyak sebetulnya. Banyak ya. Banyak. Kalau dulu namanya TK Kristen 1 itu identik dengan namanya kegiatan seni ya. Lihat ada piala yang disebutkan. Dulu TK Kristen 1 itu sering sekali juara dalam lomba nyanyi. Terus kemudian melukis itu identik dengan kita yang seni. Bahkan dulu finger painting juga pernah juara sampai ke kabupaten, ke provinsi tapi belum dapat. Beruntung nyanyinya juga sama, ikut kegiatan di tingkat provinsi tapi masih belum dapat. Itu di tingkat kabupaten juara 1 waktu itu. Nah, kemudian selain itu prestasi ya, kemudian di lokasinya. Nah, kalau kita tahu lokasi di situ sangat strategis, dekat dengan jalan utama, itu ada
yayasan ya ada TK, ada kelompok bermain dan SD. Nah dengan harapan nanti ketika anak-anak tamat TK sini masuk ke SD yang terdekat. Kenapa kami sarankan ke sana? Karena ketika anak-anak itu waktu pulang belum dijemput masih bisa menunggu di sini, ya. Dan itu nggak bayar. Kalau mau menjemputnya siang pun kita nggak tarik bayaran. Gurunya tetap di sini ngawasi. Kalau misalnya gurunya sudah ada acara, ada penjaga guru, kami menjaga anak-anak sampai waktunya disebut. Tuh. Ini dekat dengan rumah sakit dan pasar tradisional tadi. Nah untuk gurunya bagaimana? Gurunya jelas sangat berpengalaman, sudah sering mengikuti kegiatan di diklat dan juga ijazahnya juga memenuhi syarat. Komitenya sangat berperan dalam kemajuan sekolah. Nah mulai tahun ini aktif sekali komitenya Mas, sangat terlibat dalam berbagai program di dalam sekolah. Nah ini untuk pendidikan TK Kristen Seruni Bu. Ini saya minta sebenarnya TK pendidikannya untuk pendidikan TK Kristen Seruni Bu. Ya. Penjelasannya. Oke. Jadi pendidikan TK Seruni 1 seperti dari rekomendasi dari pemerintah bahwa kita menyelenggarakan pendidikan yang holistik. Artinya pendidikan itu mencakup berbagai macam aspek dan itu semua terintegrasi antara layanan pendidikan, kesehatan dan nutrisi, pengasuhan dan kesejahteraan. Nah, kalau pendidikan jelas yaitu anak-anak setiap hari bermain sambil belajar, ya, belajar seraya bermain. Kemudian kesehatan dan nutrisi. Nah ini kami programkan setiap bulan itu anak ditimbang berat badannya dan juga diukur tinggi badan untuk mengetahui masalah-masalah yang berat badannya sudah sesuai, tinggi badannya juga sudah sesuai, dan itu juga bersifat sebagai pencegahan. Ya. Kemudian gizinya anak-anak mendapat penambahan gizi yang diselenggarakan oleh orang tua murid yang menyelenggarakan kewajiban. Ya, jadi anak-anak dibiasakan makan makanan yang sehat tanpa MSG, tanpa pengawet yang dimasak oleh orang tua murid sendiri di sini. Ya. Kemudian di pengasuhan, yaitu seperti apa? Pengasuhan itu ya seperti kita mengasuh anak-anak di rumah itu. Ya. Lebih banyak kepada motivasi dan memberikan semangat, kemudian memberikan kasih sayang pada anak-anak dan kesejahteraan. Nah untuk kesejahteraan itu anak-anak lebih banyak bermain di sekolahan, pembelajarannya berfungsi pada bermain. Kemudian anak-anak yang belum punya KIA itu kami fasilitasi agar bisa memiliki KIA. Nah mungkin tidak pernah terpikirkan KIA itu untuk apa untuk anak-anak. KIA itu sebagai bentuk perlindungan hukum bagi anak-anak. Seperti kalau kita punya KTP ya, kita punya hak sebagai warga negara Indonesia. Ya, ketika terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, itu sebagai identitas untuk anak-anak. Kemudian di kurikulum kita menggunakan kurikulum merdeka pada tahun ini. Ya. Mengapa harus merdeka? Karena kemarin di masa pandemi itu anak-anak banyak mengalami namanya apa itu lost learning. Yeah. Lost learning itu kehilangan sebagian dari pendidik pengetahuan, keterampilan dan sikap karena harus belajar di rumah. Yeah, betul. Dengan kondisi orang tua yang beragam, latar belakang pendidikannya dan kemampuan dalam mengajar. Tidak jarang anak-anak tidak disiplin. Nah, ketika waktunya belajar nggak belajar. Belum mengerjakan tugas yang mengerjakan ibunya. Nah, ketika dites di sekolah ternyata tidak sesuai dengan yang dikirim, ya kan? Ya, dan kita juga menyadari karena orang tua kan bukan guru, yang tugasnya berbeda. Dan bahkan tidak jarang terjadi banyak kekerasan ketika anak-anak belajar di rumah orang tuanya yang nggak sabar, anak-anaknya bentak-bentak. Dan makanya hasilnya seperti sekarang ini mas, lost learning itu. Nah, kita mulai dari nol lagi kayak komputer itu jadi start kan dari awal lagi gitu. Iya, makanya sekarang kita menggunakan pembelajaran yang merdeka, ya. Itu apa itu merdeka? Ya. Secara garis besar kami sampaikan bahwa belajar yang merdeka itu anak-anak menentukan apa yang ingin dipelajari, bagaimana cara dia belajar, dan guru-guru hanya sebagai fasilitator dan apa itu provokator, memprovokasi. Ya, biar anak itu mau belajar. Caranya bagaimana? Dengan menggunakan alat-alat yang bersumber dari lingkungan sekitar atau istilahnya muspat, material yang bisa dipisahkan dan digabungkan kembali. Nah, diambil dari lingkungan kita berada, ada ranting-ranting, ada batu-batuan, ada kapur, ada arang, pokoknya semua yang bisa digunakan untuk belajar anak-anak itu sangat
menarik bagi anak-anak dan penuh tantangan. Iya. Ya, karena anak berpikir bagaimana sih bisa menjadi bentuk yang bagus, ya. Dan itu berprinsip pembelajaran berbasis proyek. Iya. Ya, itu jadi ketika anak sudah selesai kegiatan dan ingin mengulang lagi, boleh bisa diulang lagi, ya. Sampai anak-anak merasa sudah cukup, aku sudah merasa puas dengan ini, besok lagi mainnya. Kemudian fokus pada materi esensi. Iya. Kalau dulu kan guru dikejar materi, oh hari ini sudah harus selesai, anak dikejar-kejar kan seperti itu. Kalau sekarang enggak, kalau memang belum cukup untuk belajar ya kita tambah lagi. Jadi lebih banyak kepada kegiatan yang bersifat diskusi. Iya. Kemudian fleksibel dalam menentukan jamnya, dalam menentukan bagaimana dia belajar. Kemudian penerapan di sini satu. Nah, kita mulai dari tahun pelajaran ini, anak-anak masuknya jam 7, pulang jam 10.30 dari hari Senin sampai hari Kamis. Iya. Kemudian hari Jumatnya jam 7 sampai jam setengah 10. Nah, hari Minggunya, hari Sabtunya kita khususkan untuk kegiatan ekstrakurikuler pengembangan bakat dan minat anak-anak. Di TK 1 itu ada 2 eskul, yaitu melukis dan menyanyi vokal. Nanti bisa lihat yaitu anak-anak dan vokal itu. Kemudian nanti di semester 2 itu kita mau main angklung anak-anak, ya, kasih angklung dengan juga masih melukis, Mas, ya. Kemudian pembelajarannya masih berbasis buku. Artinya guru mengambil satu buku, dibacakan. Nah, dari buku itu nanti dikembangkan menjadi topik-topik yang menarik anak-anak. Contohnya begini, saya bawa buku cerita, judulnya Kebun Buahku, ya. Di sini banyak tanaman, di kebun buahku ada banyak tanaman, ada pepaya, ada pisang, ya. Setelah masak, pisang itu kami buat jus. Nah, anak-anak menangkap apa yang diceritakan dari buku itu. Terus ditanya, anak-anak tadi Bu Guru mengucapkan cerita apa saja yang bisa kamu tangkap dari cerita itu, yang kamu ingat. Oh, pepaya. Baik, jadi pepaya akan kita angkat jadi topik belajar. Besok anak-anak kegiatan kita mau belajar tentang pepaya. Kira-kira dari pepaya itu anak bisa melakukan kegiatan apa ya? Mereka punya ide macam-macam. Oh, aku mau buat jus. Oh, aku mau nanam pepaya, seperti itu, ya. Terus alatnya bagaimana? Nanti kita bukan lagi sama anak-anak, diskusi lagi sama anak-anak seperti itu. Ya, kemudian ini kalau dilihat dari visi dan misi dari TK ini sangat cukup menarik gitu ya. Iya. Makanya untuk di tahun besok kebetulan yang baru lagi ini buat putra putri bapak ibu semuanya harus daftar ke TK Sendiri. Iya. Ini sebetulnya anak saya juga masih di TK Sendiri juga ya. Iya, terima kasih. Dan selanjutnya Bu, untuk program. Nah, ini untuk program TK Kristen Sendiri itu apa Bu? Nah, monggo. iya. Kami tawarkan program yang mungkin menarik ya. Saya harapkan menarik dan menantang untuk orang tua juga terlibat dalam kegiatan belajar di sini. Untuk Juli sudah kita lewati, guru-guru menggunakan IKN itu, pelaksanaan sudah kita lakukan. Sekarang sudah catnya sudah bagus, baru kita juga punya kebun di sekolahan. Kemarin hasilnya kerja orang tua. Kemudian rapat sosialisasi sudah kita laksanakan. Nah, Agustus ini sedang kita jalani, itu ada peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, karena di Purworejo belum ada namanya pawai, kalau biasanya kan pawai kan, di sini nggak ada. Nah, kita besok setelah upacara dengan anak-anak kita adakan lomba untuk anak-anak. Kemudian kemarin sudah talk show di Mitra FM. Nah, di bulan September nanti ada kegiatan Pekan Pendidikan Kristen, ya. Kemudian anak-anak mengisi lagi acara di Mitra. Dan juga ada pemeriksaan kesehatan, ya. Kemudian di bulan Oktober masih sama ada kelas parenting. Nah, apa itu parenting? Kelas orang tua. Orang tuanya suruh sekolah lagi. Bagaimana cara mendidik dan mengajar. Mendidik di rumah dan mengajar tugas kami ya. Kemudian ada lagi pekan membacakan buku. Nah, ini nanti yang melaksanakan orang tua. Ya. Orang tua datang ke sekolah, membacakan buku cerita untuk anak-anaknya.
karena mungkin di rumah kan nggak pernah dibacakan buku cerita. Iya. Kita coba di sini, anak-anak senang nggak bisa dibacakan buku cerita sama ayah atau ibunya itu. Kemudian di bulan November ini nggak usah ya, ini Iya. bukunya saja anak-anak yang mengisi acara di Mitra. Nah di Desember nanti ada pemeriksaan kesehatan dan juga ada lagi pekan orang tua mengajar. Nah 1 minggu itu besok anak-anak akan diajar oleh ayah atau ibunya sendiri. Iya. Itu bulan berapa tadi? Bulan Desember, Bulan Desember, Bulan ya, Desember. 1 minggu, nanti gantian, kelas Gantian, saya ya. ngajar siapa, Oh. kelas siapa. Biar sama-sama mengetahui bagaimana sih rasanya mengajar, ya, kan? Nanti gurunya yang jadi pendamping, Iya. orang tuanya yang mengajar anak-anak. Gitu. Berarti ceritanya gini Bu ya, orang tua pun juga dididik oleh ibu guru juga ya. Iya. Oke, monggo untuk ini yang bulan Desember ya. Iya, Nah, kemudian ada libur, ada bagian rapor. Nah nanti Januari ada perayaan Natal bersama dan pemeriksaan kesehatan. Luar biasa. Nah, terus. Untuk yang apa? Ini yang Januari ya, yang ada perayaan Natal bersama ya. Dan juga untuk yang Februari Bu. Februari masih isi Iya. acara mitra dan parenting juga, dan ada lomba antar orang tua. Iya. Lombanya apa? Nah nanti tunggu saja tanggal mainnya. Iya. Biar penasaran nanti Biar tetap penasaran. kita nganu ya, kita ambil gambarnya. Iya, Karena itu mas kegiatan ya mas, berikut. ini juga ibu guru juga sudah mengizinkan saya untuk meliput semuanya. Iya, Ada iya. titik juga di SD. Oh. Ya kita juga udah kerjasama ya dengan SD Agiten Pangen sama juga TK Agiten Pangen ya. Untuk tadi bulan berapa? Januari, Februari, sekarang Ya, Maret. bulan Maret. Nah nanti di bulan Maret ada family gathering mas. Nah itu nanti bentuk kegiatannya entah itu nanti wisata atau outbound bersama orang tua. Kalau yang sudah kita di family gathering itu kita mengadakan outbound, jadi ayah ibu ikut semua dengan anaknya di sana main bareng. Di bulan April ada baksos dalam rangka Paskah. Nah besok kita akan rencanakan bakti sosialnya di Panti Jumbo di desa sebenarnya kan di Borowetan ya, Borowetan Banduri Iya. ya, tempatnya pendeta yoga itu. Iya. Kita rencana ke sana karena dulu sudah pernah ke sana juga, kita membawa bantuan untuk kakek nenek di sana, dan kita akan adakan kebagian di sana juga, ada pentas anginnya juga di sana. Besok kita ke sana lagi. Oke, ini demikian yaitu apa visi dan misi yang sudah diceritakan oleh ibu guru ya, Ya. ibu kepala sekolah. Dan nanti buat mungkin Bu ya, saya ingin sedikit mungkin buat sekolah TK Kristen Seruni Pangen membutuhkan donatur atau apa yang untuk meneruskan atau mengembangkan TK Kristen Seruni Pangen, monggo. Ya. Mungkin dari teman-teman jelas ingin sedikit memberi berkat untuk TK Kristen Pangen. Ya, terima kasih. Jadi untuk ke depan kami masih tetap membutuhkan namanya dana donatur untuk pengembangan TKC 1. Nah, contohnya untuk beasiswa anak yang memang perlu untuk ditolong, Ya. ya. Untuk kegiatan operasional sekolah juga itu ada. Sekolah kita kan masih punya program yang banyak, kita punya tempat parkir, kemudian kegiatan lingkungan yang perlu ditata kembali yang mendukung kegiatan pembelajaran anak-anak. Dan masih banyak lagi yang jelas itu kegiatan beasiswa untuk anak-anak dan juga program-program kesehatan untuk anak-anak. Masih banyak perlu yang harus dibutuhkan, dan juga ada kegiatan ekskul juga yang kita mau rencanakan tambah lagi, tidak hanya 1 macam atau 2 macam, masih tambah lagi. Oke, silakan buat mungkin dari penonton Benjos yang ingin menyisikan ya, berkat dari Tuhan dan mendonasikan mendonatur untuk di TK Kristen, bisa langsung nanti ya, ada nomor rekening Bu ya, Ada. rekening ke langsung ke TK nggak apa-apa, atau mungkin lewat saya, atau mungkin langsung saja ke TK. Nanti saya akan tampilkan di bawah deskripsi ya. Oke, untuk pesan-pesan yang untuk tahun depan ajaran baru, Ya. pendaftaran murid-murid baru, Ya. monggo. Oke. Jadi untuk masyarakat di lingkungan Projo dan sekitarnya yang belum mendaftarkan anak-anaknya, kami masih menunggu untuk anak usia 4 sampai dengan 6 tahun. Karena usia 4 sampai 6 tahun adalah usia emas. Jangan lewatkan kesempatan itu untuk menyepulangkan anaknya di
pendidikan anak usia dini yaitu di TK Kristen Seruni 1. Syaratnya apa? Hanya mengirimkan fotokopi akte, fotokopi kartu keluarga, dan kartu identitas dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat. Nanti pelayanan yang terbaik yang kami berikan. Oke. Mungkin cukup segitu ya. Mungkin nanti ada kegiatan-kegiatan lain. Nanti saya akan isi di belakang acara ini. Dan saya ingin tutup acara ini. Terima kasih buat Ibu, buat sekolah sudah mengizinkan kita berbincang-bincang ya. Sebenarnya kita nggak ada untuk janjian atau apa, cuman kita sudah bekerja sama dengan SD dan juga TK Kristen Seruni Pangen. Semoga TK dan SD Kristen Pangen semakin berkembang dan jaya selalu dan selalu tetap jaya. Oke, terima kasih buat teman-teman semuanya dan saya ucapkan sampai jumpa, selamat siang dan terima kasih. Bye-bye. Tanya sesuatu. Boleh kenalan dulu dengan Ibu siapa? Maya. Ibu Maya. Ibu Maya ini saya mendengar itu kepala humas di TK. Kepala humas. Atau ketua humas ya. Biar Pak Ketua Paguyuban. Humasnya dari komite sekolah. Oh seperti itu. Ini dalam rangka apa sih Bu? Kok di sekolah TK ini ada seperti ini? Monggo. Ada program namanya PMT, itu pemberian makanan tambahan. Itu kita berikan ke anak-anak berupa sayur, lauk, buah, pokoknya yang memenuhi 4 sehat 5 sempurna. Yang penting yang bergizi gitu ya. Itu kita berikan di minggu pertama dan minggu ketiga. Dalam 1 bulan itu kita 2 kali pengadaan. Jadi itu nanti orang tua yang berperan menyiapkan makanannya, dari memasak di dapur, kemudian menata makanannya, dan nanti sampai dibagikan di kelas itu orang tua yang gitu. ikut berperan. Ini berarti ceritanya dibagikan kepada murid-murid TK Seruni ya. Gitu. Oke Bu, apakah ini cukup hanya cukup sekian atau nanti akan dilanjutkan ke tahun-tahun yang berikutnya? Setiap tahun pasti ada ya. Program ini karena ini sudah program dari sekolah. Ya, jadi selalu berkesinambungan setiap tahunnya. Siap. Oke, semoga sukses selalu Bu, dan juga mungkin ada kesan-kesan buat penonton atau mungkin buat teman-teman gereja juga. Oh iya. Selamat pagi. Mungkin saya mewakili dari TK Seruni 1 yang mempunyai anak-anak umur sekolah TK. Kalau masih bingung mau sekolah di mana, kita TK Seruni masih menerima murid baru. Iya, sip. Iya. Alamatnya Bu, biar alamatnya. Jalan Sibak nomor 1. Iya. Belakang Kota Hidayat. Iya. Yang tepatnya yang perempatan Hidayat arah ke utara ya. Betul sekali. Lokasinya sangat strategis di pinggir jalan, mudah dijangkau, lingkungannya juga aman. Oke. Itu, ya. Oke, terima kasih Bu. Siapa tadi? Bu Maya. Bu Maya, terima kasih. Mudah-mudahan semoga sukses selalu dan selalu dilindungi dalam Tuhan, dan juga titip anak-anak Bu. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat pagi Bu.
Jangan lupa dukung Jumadi Channel Joy.